Begitu berpindah ke dunia Nightmare Beast, Subei langsung merasakan gelombang emosi negatif menghantam pikirannya. Berbagai bisikan penuh kebencian, hinaan, dan keputusasaan mengalir deras. Namun, tidak seperti kebanyakan orang, Subei sama sekali tidak terpengaruh. Baginya, suara-suara itu hanyalah omong kosong. Satu-satunya hal yang benar-benar bisa mengguncangnya, fakta bahwa dunia ini hanyalah manga, tidak pernah disebut oleh suara tersebut. Karena itu, ia tetap tenang. Yang juga segera pulih adalah Mo Xiaotian. Ia bahkan terlihat ceria, menganggap suara-suara itu hanya gangguan sepele. Sebaliknya, beberapa anggota lain membutuhkan waktu lebih lama untuk sadar sepenuhnya. Qi Huang adalah salah satu yang cepat pulih, sementara yang lain masih terguncang oleh bisikan mental yang menyerang kelemahan batin mereka. Ketika Jiang Tianming belum juga membuka mata, kekhawatiran muncul. Semua tahu masa lalunya tidak mudah, dan ada sisi gelap yang selalu ia sembunyikan. Namun akhirnya, Jiang Tianming sadar dan menenangkan semua orang. Ia tidak terpengaruh oleh godaan mental tersebut. Setelah semua sadar, mereka mulai bergerak. Dunia Nightmare Beast dipenuhi warna abu-abu pekat, langit gelap tanpa bintang, dan atmosfer menekan emosi. Makhluk-makhluk kecil berkeliaran, dan tanpa kehati-hatian, mereka bisa langsung diserbu. Beruntung, mereka membawa perlengkapan penciuman yang dapat menekan aura kemampuan, sehingga perhatian para Nightmare Beast berkurang. Mereka mulai menyusuri area sambil menghindari pertempuran besar. Di sepanjang jalan, mereka melihat berbagai makhluk aneh, termasuk makhluk menyerupai serangga dan hewan dengan bentuk terdistorsi. Beberapa disingkirkan secara diam-diam. Saat bergerak, Subei memperhatikan batu-batu kecil melayang di udara. Ia menyadari bahwa batu tersebut bukan batu biasa. Ketika ditunjukkan pada Wu Mingbai, Wu Mingbai memastikan bahwa itu adalah pecahan meteorit, sisa material yang membentuk dunia Nightmare Beast itu sendiri. Fakta ini membuat Subei berpikir bahwa menghancurkan sumber dunia ini mungkin jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Setelah itu, mereka mengikuti alat penunjuk Nightmare Beast milik si Zhaohua. Namun alat itu justru membawa mereka ke gerombolan monster tingkat rendah, bukan target utama. Mereka harus bertarung dan membersihkan gerombolan tersebut satu persatu. Dalam pertempuran, kemampuan tiap anggota kembali terlihat. Ai Baozu menggunakan wilayah pertahanannya, Qi Huang mengandalkan kekuatan tempur, dan Ling Yu memusnahkan musuh dengan kemampuan wabahnya. Berkat kerjasama itu, mereka berhasil menyingkirkan semua makhluk tanpa kerusakan berarti. Namun usaha itu belum membuahkan hasil. Mereka harus berpindah lagi. Kali kedua pun gagal, hingga akhirnya pada percobaan ketiga, mereka menemukan tempat yang benar. Di kejauhan, mereka melihat kumpulan Hard Nightmare Beast, makhluk berbentuk jantung hitam yang menjadi tujuan utama misi. Ketegangan langsung meningkat. Namun sebelum mereka bisa bergerak sesuai rencana, sekelompok orang muncul dari arah lain. Pemimpin mereka adalah seorang wanita berambut ungu yang langsung menegur mereka karena datang terlambat. Jiang Tianming segera mengenalinya, anggota organisasi Black Flash, kelompok yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Wanita itu juga mengenali Subei, menunjukkan bahwa mereka memiliki sejarah konflik. Suasana langsung menegang. Wanita itu menantang Subei dengan nada sinis, sementara Subei menjawab santai, bahkan sedikit mengejek. Tanpa peringatan, Subei langsung menggunakan jimat tembus pandang dan menghilang, meninggalkan rekan-rekannya di tempat. Aksi mendadak itu membuat semua orang terdiam, lagi-lagi, Subei menghilang tepat saat situasi menjadi genting, meninggalkan yang lain menghadapi kekacauan yang akan datang. Wanita berambut ungu itu sama sekali tidak terkejut melihat Subei menghilang. Sebelum operasi ini dimulai,
ia telah mempelajari dengan saksama berkas siswa kelas S tahun pertama Endless Ability Academy dari organisasi Black Flash. Ini bukan pertama kalinya Subei melakukan manuver seperti itu, sehingga ia sudah siap secara mental. Ia segera melempar sebuah bola perak kecil ke udara. Bola itu berubah menjadi penghalang raksasa yang menutup area sejauh 10 mil. Ia yakin Subei pasti terjebak, karena dalam pengetahuannya Subei bukan pengguna ability tipe kecepatan. Alat itu adalah Space Lock, sebuah properti penyegel ruang khas Black Flash. Subei memang tidak melarikan diri dengan kecepatan. Namun, begitu cahaya perak muncul, ia langsung mengenali Space Lock dan mekanismenya. Karena sudah berkali-kali dirugikan oleh alat itu di masa lalu, ia telah menyiapkan antisipasi. Sebelum penghalang terbentuk sempurna, ia mengeluarkan sebuah bola kristal dari ruang penyimpanan dan menghancurkannya. Bola itu membentuk perisai bulat di sekeliling tubuhnya. Itu adalah Anti-Barrier Crystal Ball, item yang memungkinkan pengguna keluar dari penghalang selama digunakan sebelum formasi penghalang selesai. Perisai itu tidak bisa menahan serangan, tetapi cukup untuk menembus batas Space Lock. Dengan perlindungan itu, Subei keluar dari area penyegelan tanpa terperangkap. Saat wanita berambut ungu hendak menggunakan properti lain untuk mencari keberadaannya di dalam penghalang, Subei sudah berada di luar jangkauan. Ia duduk santai di atas sebuah batu besar seukuran manusia. Namun batu itu tiba-tiba bergerak. Ia segera melompat mundur ketika batu hitam tersebut memanjang dan memperlihatkan kepala kura-kura, sebuah Nightmare Turtle. Subei terdiam, menyadari bahwa di dunia Nightmare Beast, hampir semua objek hitam bisa jadi makhluk penyamaran. Setelah menjauh, Subei mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak berniat terlibat lebih jauh dalam rencana Black Flash. Menurut penilaiannya, operasi ini tampak seperti rencana mendadak akibat kondisi Mutiaren yang tiba-tiba membutuhkan jantung. Karena itu, ia merasa tidak perlu ikut campur lebih dalam. Ia juga menyadari bahwa setelah kejadian ini, Endless Ability Academy kemungkinan besar akan kembali melakukan perburuan mata-mata. Dari sudut pandang akademi, hanya sedikit orang yang mengetahui kondisi Mutiaren, Yelin, Meng Huai, Dr. Zhou, seluruh kelas S, dan beberapa pejabat tinggi akademi, termasuk Udi. Dr. Zhou dianggap kecil kemungkinannya terlibat karena ia bukan bagian dari akademi. Meng Huai juga tidak mungkin, karena saat itu sedang menjalankan tugas lain dan tidak mengetahui solusi detailnya. Pihak petinggi akademi telah melalui berbagai pemeriksaan internal, sehingga kecurigaan mengerucut pada guru atau siswa. Dengan pengetahuannya sebagai pengamat, Subei tahu bahwa pelakunya adalah kombinasi keduanya, dan ia sudah memiliki gambaran jelas siapa gurunya. Kembali fokus pada situasi, Subei menyadari bahwa Jiang Tianming dan yang lain kemungkinan besar telah dibawa pergi oleh Black Flash. Ia mempertimbangkan apakah akan mengambil sendiri jantung Hard Nightmare Beast untuk menyelamatkan Mutiaren. Ia yakin bisa melakukannya berkat jimat tembus pandang dan rencana tembakan Ger jarak 100 meter. Namun ia ragu apakah tindakannya akan digambar dalam manga jika ia bertindak sendirian. Tanpa perhatian pembaca, rencana peningkatan kekuatannya bisa gagal, terlebih dengan kompetisi 3 akademi yang semakin dekat. Meski ragu, ia memutuskan tetap melakukannya. Namun masalah lain muncul, lokasi kumpulan Hard Nightmare Beast yang diketahui telah disegel oleh Space Lock. Ia menimbang dua pilihan, menunggu hingga Black Flash pergi dan penghalang menghilang, atau mencari kumpulan Hard Nightmare Beast lain. Pilihan pertama terlalu berisiko karena Black Flash mungkin meninggalkan penjaga untuk menyergapnya. Pilihan kedua juga sulit, karena Hard Nightmare Beast adalah makhluk tingkat tinggi yang langka. Namun demi keselamatan, Subei memilih opsi kedua.
Ia berniat menjadikan lokasi saat ini sebagai cadangan jika pencarian lain gagal. Ia bergerak menjauh sambil memikirkan cara menemukan kumpulan lain. Ia menyadari bahwa berjalan tanpa arah hampir mustahil membuahkan hasil. Setelah berhenti dan berpikir, ia menyimpulkan bahwa satu-satunya cara adalah membuat Nightmare Beast mendatanginya. Dengan rencana itu, Su Bei tidak terburu-buru. Ia beristirahat, makan, lalu melanjutkan perjalanan. Mengandalkan mental energi yang tinggi, ia tetap terjaga meski kurang tidur. Di lokasi yang jauh dari pusat kejadian, ia dengan sengaja mengaktifkan ability-nya secara terbuka. Mata ungunya berkilat keemasan, dan berbagai destiny compass muncul dalam penglihatannya. Jimat tembus pandangnya telah habis, sehingga ia langsung menarik perhatian banyak Nightmare Beast. Ia membantai Nightmare Beast tingkat rendah dengan mudah dan menghadapi yang tingkat menengah dengan konsumsi mental energi lebih besar. Saat kelelahan, ia menghilang menggunakan jimat tembus pandang lain, memulihkan diri, lalu muncul kembali. Setelah siklus ini berulang hingga jimat ketiganya habis, akhirnya muncul sebuah Nightmare Beast tingkat tinggi berbentuk lembaran kertas hitam tipis. Makhluk itu tiba-tiba membesar dan menelan Su Bei. Setelah mencoba menyerang dari dalam tanpa hasil, Su Bei menyadari bahwa makhluk itu memang Nightmare Beast tingkat tinggi. Makhluk itu berbicara, yakin bahwa Su Bei datang untuk mati. Su Bei tetap tenang dan menyatakan bahwa ia datang untuk membantu. Ia kemudian menyebut keberadaan kumpulan Heart Nightmare Beast yang terperangkap dan mengatakan bahwa mereka akan segera dimusnahkan. Meski ragu, Nightmare Beast kertas hitam itu terpengaruh oleh klaim tersebut. Su Bei menyarankan agar Heart Nightmare Beast mencoba bergerak keluar sejauh 10 mil. Jika gagal, berarti mereka benar-benar terperangkap. Verifikasi itu dilakukan, dan Heart Nightmare Beast memastikan bahwa wilayah mereka disegel. Mereka panik dan mendesak Nightmare Beast kertas hitam untuk bertindak. Setelah itu, makhluk tersebut menanyakan apa yang diinginkan Su Bei. Su Bei akhirnya menyatakan keinginannya, 1. Perfect Heart. Permintaan itu disetujui, karena dibandingkan dengan keselamatan seluruh klan, pengorbanan satu individu dianggap sepadan. Su Bei kemudian mengeluarkan kertas kontrak berdaya ability. Ia menuliskan syarat bahwa ia akan memberikan solusi untuk mencegah pemusnahan Heart Nightmare Beast, dan sebagai gantinya ia menerima 1 Perfect Heart yang bisa digunakan selama 10 menit. Pelanggaran kontrak oleh Nightmare Beast akan memusnahkan seluruh klan mereka, sedangkan pelanggaran oleh Su Bei akan mengakibatkan kematiannya sendiri. Meski menyadari kontrak itu tidak seimbang, Nightmare Beast kertas hitam tidak memiliki pilihan. Kontrak tersebut ditandatangani secara kolektif oleh seluruh klan melalui kemampuan khusus makhluk itu. Dengan munculnya cahaya emas tipis, kontrak pun aktif, menandai kesepakatan resmi antara Su Bei dan para Nightmare Beast. Setelah kontrak disepakati, Su Bei berpura-pura mengutak-atik sesuatu sebelum berkata dengan nada serius bahwa semuanya sudah diatur. Selama para Heart Nightmare Beast tetap diam dan tidak memancing masalah, mereka tidak akan diserang. Karena memang sejak awal, Black Flash tidak menargetkan mereka, kondisi ini sepenuhnya aman. Dengan begitu, Su Bei berhasil memperoleh Perfect Heart tanpa perlawanan. Keberhasilannya ini bukan hanya karena kecerdikan, tetapi juga karena reputasinya di kalangan Nightmare Beast. Banyak makhluk tingkat tinggi telah mengenalnya melalui ingatan bersama, sebagai pengguna ability takdir yang berbahaya dan penuh tipu daya. Ditambah lagi, ia mengetahui rahasia asal-usul Nightmare Beast, sesuatu yang jarang diketahui manusia. Setelah kontrak aktif, sebuah garis putih muncul di tubuh Nightmare Beast berbentuk kertas hitam. Garis itu membentuk jantung, lalu terlepas dan menjadi sebuah Perfect Heart yang nyata. Makhluk itu menyerahkannya pada Su Bei, lalu tiba-tiba menelannya kembali,
mencoba membunuhnya secara mendadak. Ia mengakui bahwa perjanjian hanya menjamin transaksi, bukan keselamatan Su Bei setelahnya. Namun, Su Bei tidak panik. Ia menyadari hal ini sejak awal dan telah menyiapkan celah dalam kontrak. Dengan tenang ia menyatakan bahwa pihak Nightmare Beast telah melanggar isi perjanjian, karena Perfect Heart yang diberikan tidak memiliki durasi 10 menit penuh sebagaimana disyaratkan. Karena jantung itu diambil dari makhluk yang baru saja mati, waktunya sudah berkurang sejak detik pertama. Kesalahan kecil itu cukup untuk membuat kontrak berada dalam posisi abu-abu. Pelanggaran tersebut tidak cukup besar untuk menghukum para Nightmare Beast secara langsung, tetapi juga cukup untuk mencegah mereka membunuh Su Bei tanpa konsekuensi. Dengan kata lain, ia memegang kendali. Nightmare Beast kertas hitam menyadari bahwa mereka telah dijebak secara halus. Meski kesal, mereka tidak berani bertindak gegabah. Jika mereka membunuh Su Bei, seluruh klan bisa menerima hukuman dari kontrak. Dengan berat hati, makhluk itu melepaskannya. Begitu bebas, Su Bei segera membuka pintu teleportasi untuk kembali ke dunia manusia. Namun sebelum pergi, ia tiba-tiba berbalik dan menyerang Nightmare Beast tersebut. Serangannya mengenai sasaran, menyalakan api yang membakar tubuh makhluk itu. Serangan itu berhasil karena sifat tubuh Nightmare Beast tersebut. Tubuhnya menyerupai kertas, dan meski tahan terhadap serangan biasa, ia sangat rentan terhadap api. Gear milik Su Bei terbuat dari logam reaktif yang memicu api saat bergerak cepat, sehingga mampu membakar tubuh makhluk itu dari dalam. Melihat Nightmare Beast terkapar terbakar, Su Bei tersenyum puas dan segera masuk ke pintu teleportasi. Ia muncul kembali di area akademi, tepat di belakang panggung tempat mereka sebelumnya memasuki dunia Nightmare Beast. Hari sudah pagi. Aktivitas sekolah telah dimulai, dan suasana kembali normal. Ia merasa sangat lelah, namun juga puas. Misinya berhasil, ia mendapatkan Perfect Heart, sekaligus meningkatkan kekuatannya. Tak lama kemudian, ia bertemu dengan Direktur Lee, yang curiga mengapa ia kembali sendirian. Dengan tenang, Su Bei mengatakan bahwa ia datang untuk mengambil obat untuk guru Meng Huai. Direktur Lee, meski ragu, akhirnya mengizinkannya pergi ke ruang medis. Di sana, ia bertemu Yelin. Begitu melihatnya, Yelin langsung menyadari ada yang tidak beres. Su Bei menjelaskan bahwa ia telah menyelesaikan misi dan membawa Perfect Heart. Ia juga memberitahu bahwa yang lain masih terjebak di dunia Nightmare Beast. Yelin segera mengambil jantung itu dan bersiap melakukan prosedur penyelamatan Mutiaren. Ia juga memanggil Meng Huai dan Wu Di. Mendengar penjelasan singkat Su Bei, keduanya langsung memahami situasi serius yang terjadi, terutama keterlibatan organisasi Black Flash. Meng Huai segera bersiap pergi menyelamatkan siswa lain, sementara Wu Di meminta Su Bei beristirahat. Tak lama kemudian, Su Bei kembali ke asrama dan tertidur lelap. Saat ia terbangun, hari sudah siang. Yelin mengabarkan bahwa operasi berhasil dan Mutiaren akan segera sadar. Su Bei lalu pergi ke rumah sakit akademi, membeli sedikit makanan di perjalanan. Saat ia tiba, Mutiaren baru saja sadar. Menyadari jantungnya telah kembali normal, Mutiaren kebingungan dan bertanya apa yang terjadi. Su Bei menjelaskan secara singkat bahwa ia telah diselamatkan dan jantung yang bermasalah sudah diganti. Mendengar bahwa jantung lamanya diserahkan untuk penelitian, Mutiaren justru merasa lega. Ia merasa lebih baik dari sebelumnya dan tidak keberatan sama sekali. Saat mengetahui betapa besar risiko yang diambil semua orang demi dirinya, Mutiaren terharu. Ia menyadari bahwa teman-temannya benar-benar mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Su Bei, seperti biasa, menanggapi dengan santai dan bercanda, meminta imbalan kecil berupa keringanan tugas sekolah.
Mu Tieren, dengan serius, berjanji akan membicarakannya dengan guru wali kelas. Setelah kembali dari dunia Nightmare Abyss, Su Bei menjelaskan kepada Mu Tieren bahwa Jiang Tianming dan yang lain terjebak oleh kelompok Black Flash. Mu Tieren terkejut sekaligus khawatir, namun tidak mempertanyakan mengapa Su Bei bisa lolos lebih dulu. Ia sudah terbiasa dengan kebiasaan Su Bei yang selalu selangkah lebih cepat menghindari bahaya. Tak lama kemudian, Zhao Xiaoyu, Li Su, dan Feng Lan datang menjenguk. Mereka tidak ikut ke dunia Nightmare Abyss, sehingga lolos dari kejadian tersebut. Saat mengetahui kondisi Jiang Tianming dan yang lain, suasana sempat tegang, tetapi Feng Lan menenangkan semua orang dengan mengatakan bahwa dari hasil ramalannya, mereka akan baik-baik saja. Meskipun begitu, kekhawatiran tetap ada. Semua menyadari bahwa Jiang Tianming dan kelompoknya memang sering terlibat masalah, sehingga situasi seperti ini bukan hal baru. Dengan pengalaman mereka selama ini, para siswa akhirnya yakin bahwa kelompok tersebut akan selamat. Mu Tieren sendiri masih dalam masa pemulihan. Meski kekuatannya belum sepenuhnya kembali, ia bisa merasakan bahwa ability miliknya masih ada. Perubahan pada tubuhnya membuat semua orang penasaran, terutama karena ability milik beberapa siswa lain juga telah berevolusi sebelumnya. Su Bei merenung soal perubahan tersebut. Ia menyadari bahwa jantung baru Mu Tieren, yang disebut Perfect Heart, kemungkinan besar menjadi penyebab evolusi ability-nya. Berbeda dari teori lama yang mengaitkan kekuatan dengan organ tertentu, jantung ini tampaknya mampu menyesuaikan diri sepenuhnya dengan penggunanya. Penemuan ini membuka kemungkinan baru bagi penelitian ability. Tak lama kemudian, Mu Tieren benar-benar pulih. Ability-nya berkembang menjadi bentuk yang lebih kompleks, bukan sekadar penguatan fisik, tetapi peningkatan total pada tubuh mekanisnya. Ia kini dapat memodifikasi dan memperkuat bagian tubuhnya sesuka hati. Para peneliti menyimpulkan bahwa jantung barunya bersifat biomekanis, hasil sempurna dari fusi manusia dan mesin. Meski perkembangan ini sangat menggembirakan, Mu Tieren justru lebih memikirkan keselamatan Jiang Tianming dan yang lain. Ia merasa bersalah karena mereka mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Ia bahkan meminta Feng Lan menggunakan kemampuan ramalannya sekali lagi, dan setelah mendapat konfirmasi bahwa mereka akan selamat, barulah ia benar-benar lega. Beberapa hari kemudian, tepat sebelum hari yang seharusnya menjadi batas hidup Mu Tieren di garis waktu lama, gerbang teleportasi muncul. Jiang Tianming dan kelompoknya akhirnya kembali. Bersamaan dengan itu, kesadaran Manga memberitahu Su Bei bahwa cerita telah diperbarui. Pertemuan mereka berlangsung emosional. Suasana menjadi lebih hidup, diselingi canda dan kelegaan. Di tengah kebersamaan itu, Su Bei menyadari perubahan pada kemampuannya sendiri. Ia kini bisa melihat pergerakan samar dari penunjuk takdir milik orang lain, sebuah kemampuan baru yang muncul setelah pembaruan cerita. Saat mengamati Mu Tieren, ia menyadari bahwa masa depan temannya telah berubah. Jalur nasibnya bergerak ke arah yang lebih baik. Percakapan berlanjut hingga topik tentang bagaimana Jiang Tianming dan tim bisa lolos dari Black Flash. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah hasil dari improvisasi dan keberuntungan. Namun Su Bei, yang tahu lebih banyak, menyadari ada sesuatu yang tidak sepenuhnya kebetulan. Kecurigaan tentang adanya pengkhianat pun muncul kembali. Meskipun tak ada bukti, kemungkinan itu tidak bisa diabaikan. Namun semua sepakat untuk menyerahkan penyelidikan pada pihak akademi. Diskusi para pembaca di forum semakin memanas. Banyak yang berharap tidak ada pengkhianat sama sekali, bahkan bercanda ingin menjadi pengkhianat sendiri agar cerita berakhir damai. Namun, dari arah pembahasan, jelas bahwa para pembaca sudah mempersempit dugaan mereka pada lingkup yang sangat kecil. Identitas pengkhianat hampir terungkap,
dan hal itu tidak lagi cukup mengejutkan untuk menarik perhatian penulis. Menyadari situasi tersebut, Sube membuat sebuah unggahan baru menggunakan akun Propet. Dalam unggahannya, ia menyampaikan beberapa dugaan penting. Ia menyatakan bahwa pengkhianat dari pihak guru kemungkinan besar adalah Yelin, dengan alasan hubungan saudara dengan perempuan berambut ungu yang terlihat dari ciri fisik, terutama warna mata. Ia juga menilai bahwa identitas Yelin sebagai pengkhianat tidak akan bisa disembunyikan lama dan kemungkinan besar ia akan melakukan sesuatu yang besar sebelum benar-benar tersingkir. Selain itu, Sube menyinggung kemampuan gear miliknya yang tampaknya memiliki efek kerusakan pasti dengan konsumsi energi mental yang rendah, sehingga masih bisa digunakan meski ia sering memanipulasi takdir. Ia juga menyebutkan bahwa arah perkembangan Mutiaren kemungkinan besar akan berfokus pada modifikasi mekanis, membuatnya tetap relevan dan semakin kuat di kelas S. Unggahan tersebut langsung ramai ditanggapi. Banyak pembaca menganggap unggahan itu sebagai bocoran, meski dibungkus sebagai dugaan. Ada yang bercanda, ada yang terkejut, dan ada pula yang menyesalkan kemungkinan Yelin benar-benar menjadi pengkhianat. Diskusi berkembang ke arah masa lalu Yelin, kapan ia bergabung dengan Black Flash, dan apakah tindakannya tergolong pengkhianatan atau sesuatu yang sudah terjadi jauh sebelum ia masuk Endless Ability Academy. Topik kemudian bergeser ke kemampuan Sube. Para pembaca memperdebatkan besarnya energi mental yang ia miliki, karena ia tampak tidak pernah kehabisan meski sering menggunakan kemampuan tingkat tinggi. Berbagai teori muncul, mulai dari energi mental yang sangat besar, kemampuan menyimpan energi, hingga kemungkinan meminjam energi dari takdir. Melihat diskusi berjalan sesuai harapannya dan tidak menyimpang, Sube menutup forum dengan puas. Ia lalu memfokuskan diri pada pengembangan kemampuannya sendiri. Dengan memanfaatkan alat Dream Bubble, ia mulai meneliti perubahan terbaru pada ability miliknya. Dalam waktu 2 jam, Sube memahami sepenuhnya kemampuan baru bernama Fate Trajectory. Ia menyadari bahwa kemampuan ini tidak hanya memungkinkan dirinya melihat arah pergerakan jarum takdir di masa depan, tetapi juga menelusuri posisi jarum di masa lalu dengan konsumsi energi mental. Meski fungsi melihat masa lalu jarang berguna, dalam situasi tertentu hal itu bisa menjadi kunci. Kemampuan terpenting dari Fate Trajectory adalah fitur pratinjau hasil. Saat Sube mengatur ulang jarum takdir seseorang, ia bisa melihat kemungkinan hasilnya terlebih dahulu, baik untuk jarum besar maupun kecil. Hal ini membuat manipulasi takdir menjadi jauh lebih presisi dan aman, menghindari hasil yang melenceng dari tujuan. Sube merasa puas. Tidak ada kekuatan baru yang mencolok, tetapi kemampuan ini sangat memperkuat fondasi kekuatannya yang sudah ada. Setelah menggunakan Dream Bubble, tubuhnya menjadi lemah selama beberapa hari, namun ia memperkirakan tidak akan ada misi besar dalam waktu dekat. Keesokan harinya di kelas, Sube tampak lesu dan hanya setengah mendengarkan pelajaran. Jadwal pelajaran diubah sementara menjadi kelas teori tanpa aktivitas fisik agar para siswa bisa beristirahat. Selama 2 hari tersebut, Meng Huai, Lei Zhen, dan Yelin tidak terlihat sama sekali. Menjelang pulang, Mutiaren merasa cemas karena Meng Huai belum muncul. Ia bertanya pada Wu Jin tentang keberadaan wali kelas mereka. Wu Jin menjawab bahwa para guru kemungkinan sedang berada dalam penyelidikan. Penjelasan itu segera membuat semua siswa mengerti bahwa para guru tersebut menjadi tersangka pengkhianat. Mutiaren tidak percaya Meng Huai adalah pengkhianat. Wu Jin pun setuju, tetapi menegaskan bahwa kebenaran akan segera terungkap. Mutiaren kemudian mengungkapkan niatnya untuk menemui pamannya di Ability Government, satu-satunya keluarga yang tersisa sebelum vonis dijatuhkan. Zhao Xiaoyu menyarankan agar Mutiaren menunggu karena situasi di luar masih berbahaya. Namun Li Su justru berpendapat sebaliknya,
mengatakan bahwa di luar akademi mungkin lebih aman karena para tersangka pengkhianat semuanya berada di dalam sekolah. Pendapat ini membuat Mu Tieren kembali ragu. Jiang Tianming langsung menyadari maksud Li Su. Ia menilai Li Su ingin menggunakan Mu Tieren sebagai umpan untuk memancing reaksi pengkhianat. Jiang Tianming menegaskan bahwa tetap berada di akademi adalah pilihan paling aman. Mu Tieren akhirnya setuju dan memutuskan untuk menunggu. Su Bei, yang kelelahan, perlahan meninggalkan kelas menuju asrama. Di pintu, ia bertemu Meng Huai yang baru kembali. Meng Huai memperhatikan kondisi Su Bei yang lemah, namun tidak terlalu mencurigainya dan membiarkannya pergi setelah memastikan ia tahu batasannya. Meng Huai kemudian mengumpulkan seluruh siswa dan mengumumkan bahwa penguncian akademi hanya bersifat sementara dan akan berakhir paling lambat hari Jumat. Aktivitas akhir pekan tetap diperbolehkan, hanya saja siswa dilarang keluar akademi dalam beberapa hari ke depan. Mu Tieren kembali meminta izin untuk mengunjungi pamannya, dan Meng Huai memintanya ikut bersamanya nanti. Ketika seorang siswa lain menanyakan identitas pengkhianat, Meng Huai menolak menjawab dan meminta semua orang menahan rasa ingin tahu. Setelah kelas dibubarkan, Zhao Xiaoyu menyimpulkan bahwa pengkhianat kemungkinan adalah seseorang yang sangat dekat dengan para guru. Dugaan itu membuat suasana semakin tegang. Di tengah semua itu, hanya Su Bei dan Feng Lan yang tetap tenang. Ketenangan Su Bei justru menarik perhatian Meng Huai. Ia memanggil Su Bei untuk ikut bersamanya bersama Mu Tieren. Saat mereka berjalan di lorong, Su Bei dan Mu Tieren sama-sama menahan tawa. Meng Huai segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Ia tiba-tiba berbalik dan membentak ke arah lorong kosong, memerintahkan siapapun yang bersembunyi untuk keluar, menandakan bahwa ada pihak lain yang diam-diam mengintai mereka. Setelah mendengar ucapan Meng Huai dan menyadari bahwa mereka telah ketahuan, para siswa yang sebelumnya bersembunyi akhirnya keluar dari tempat persembunyian masing-masing, ada yang dari balik tempat sampah, jendela, bahkan langit-langit. Melihat cara mereka bersembunyi, Meng Huai sampai merasa pusing. Ia bahkan sempat memuji kemampuan mereka menemukan tempat persembunyian, sebelum dengan nada sinis bertanya apakah mereka sedang bermain petak umpet. Ia lalu bertanya untuk apa mereka mengikuti dirinya. Namun tak satu pun menjawab, karena perhatian mereka semua tertuju pada Su Bei. Mereka penasaran mengapa Meng Huai secara khusus memanggilnya. Melihat reaksi mereka, Meng Huai tersenyum dingin dan bertanya apakah mereka penasaran. Begitu melihat gelagat buruk, para siswa buru-buru menyangkal. Namun sebelum sempat beralasan, Meng Huai langsung menghukum mereka lari 20 putaran lapangan. Tidak ada yang berani membantah. Setelah semua pergi, Meng Huai menyuruh Mu Tieren kembali ke kantor, sementara ia membawa Su Bei ke sudut lorong untuk berbicara berdua. Ia sempat hendak merokok, lalu mengurungkan niatnya, dan bertanya langsung apakah Su Bei tahu siapa pengkhianat itu. Su Bei tidak berpura-pura bodoh. Ia tahu yang dimaksud, namun tidak berniat menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa lebih baik Meng Huai menemukannya sendiri. Mendengar itu, ekspresi Meng Huai menegang. Ia tahu Su Bei tahu sesuatu, tapi tidak bisa memaksanya bicara. Su Bei menyatakan bahwa jawabannya akan segera muncul dengan sendirinya, dan ia tidak berniat mencampuri alur kejadian. Meng Huai pun akhirnya berhenti bertanya. Ia hanya memperingatkan Su Bei untuk tidak membuat masalah. Di kantin, Su Bei bertemu Lan Subing. Gadis itu penasaran mengapa ia dipanggil guru. Su Bei menjawab asal-asalan dan memperingatkannya untuk berhati-hati beberapa hari ke depan. Lan Subing menjadi waspada, sementara Su Bei pergi makan. Tak lama kemudian, Su Bei menerima misi dari organisasi Destiny mengenai penyelidikan pengkhianat di Endless Ability Academy. Kali ini, ia menerima tugas tersebut dan memperoleh hadiah berupa luck bet,
item yang dapat memengaruhi keberuntungan. Ia menyadari benda itu sangat berguna, terutama karena efeknya bisa menstabilkan pergerakan takdir. Beberapa hari kemudian, insiden besar pun terjadi. Yelin akhirnya bergerak. Targetnya bukan siswa, melainkan sebuah artefak milik akademi. Saat rencananya terbongkar, ia terpojok dan akhirnya berhadapan langsung dengan para guru dan murid kelas S. Lei Zhen menghadangnya dan menanyakan alasan pengkhianatannya. Yelin mengakui bahwa ia memang bagian dari organisasi Black Flash, dan bahwa semua tindakannya dilakukan demi adiknya. Ia tidak menyangkal masa lalunya, namun juga tidak menyesal. Meng Huai berusaha membujuknya untuk menyerah dan menyelamatkan diri, bahkan berjanji akan membantu menyelamatkan adiknya. Namun Yelin menolak. Ia tahu adiknya tidak akan pernah bisa keluar dari organisasi itu. Situasi semakin tegang ketika Yelin mengancam akan menyerang murid jika dihalangi. Ia cukup kuat untuk melakukannya. Saat itulah Su Bei menyadari bahwa dirinya menjadi variabel berbahaya. Yelin bahkan secara terang-terangan menyuruhnya pergi. Su Bei pun memilih pergi. Ia tahu jika tetap tinggal, ia justru akan menjadi faktor tak terduga yang memperkeruh keadaan. Ia meninggalkan tempat itu tanpa ragu. Setelah kepergiannya, Yelin menggunakan artefak khusus untuk memindahkan semua orang ke ruang khusus seperti permainan. Tujuannya jelas, meloloskan diri tanpa membunuh siapapun. Belakangan diketahui bahwa Yelin menggunakan artefak permainan mirip Monopoly, di mana pemenang bisa menentukan hasil. Ia kalah, namun memanfaatkan celah aturan untuk kabur dari akademi. Keesokan harinya, Su Bei mengetahui seluruh kejadian dari pembaruan manga. Ia menyadari bahwa kepergiannya telah mengubah alur cerita sedikit, tetapi tidak mengganggu garis besar kejadian. Setelah kejadian terbongkarnya Yelin sebagai mata-mata, forum daring dipenuhi diskusi. Namun hampir tidak ada pembahasan tentang Su Bei. Perhatian publik sepenuhnya tertuju pada identitas Yelin dan hubungannya dengan organisasi Black Flash. Banyak yang mencoba menebak siapa sebenarnya, mata-mata siswa, tetapi tidak ada yang bisa menemukan keterkaitan jelas, karena Yelin memperlakukan semua orang dengan sikap yang sama. Dari sudut pandang Su Bei, hal itu masuk akal. Meski dibesarkan oleh Black Flash, Yelin tidak benar-benar setia pada organisasi tersebut. Ia hanya peduli pada adiknya. Ia tidak memihak siapapun, termasuk Mo Xiaotian, meskipun statusnya sebagai Sein sangat menonjol. Sikap Yelin sepenuhnya pragmatis. Setelah membaca perkembangan di forum, Su Bei meneliti kemampuan barunya, Mass Hit Gear. Gear ini berwarna perak dan membutuhkan mental energi untuk digunakan. Berkat pengaruh diskusi forum sebelumnya, konsumsi energinya rendah, 1 unit hanya setara 10 gear biasa. Namun kekurangannya jelas, ada waktu jeda 10 menit setiap kali digunakan. Jika bisa dipakai berulang, daya rusaknya akan luar biasa. Karena Dream Bubble masih dalam masa cooldown, Su Bei belum bisa meneliti efek gabungannya. Ia memutuskan menunggu kesempatan berikutnya. Beberapa hari setelah kepergian Yelin, suasana akademi terasa berat. Terutama bagi Meng Huai dan Lei Zhen. Biasanya tegas dan tenang, kini ekspresi mereka lebih muram. Sementara itu, para siswa mulai bersikap aneh, menjaga jarak, berbisik, bahkan mencurigai mereka. Banyak yang mempertanyakan loyalitas dua guru tersebut. Beberapa bahkan menyarankan agar mereka dipecat. Qi Huang kesal mendengar gosip itu, sementara Ai Baozu juga marah karena orang-orang menuduh tanpa bukti. Wu Jin menjelaskan bahwa pihak Dewan Akademi memang sedang mempertimbangkan posisi mereka. Meski kepala sekolah Wudi menolak, tekanan dari pihak lain cukup besar. Jiang Tianming kemudian menyimpulkan bahwa satu-satunya cara membungkam semua keraguan adalah memenangkan kompetisi 3 akademi.
Jika mereka menang, tidak ada yang bisa menyalahkan para guru. Semua siswa menyetujui. Bahkan Mo Xiaotian yang biasanya santai terlihat bersemangat. Mereka bertekad untuk menang demi membuktikan nilai para guru mereka. Su Bei mengamati dari belakang, menyadari pola khas cerita shounen. Feng Lan menimpali dengan senyum tipis, mengakui bahwa semangat mereka memang khas. Hari-hari berikutnya diisi latihan intensif. Su Bei juga menguji Mas Hit Gear pada simulasi. Saat digunakan pada representasi Jiang Tianming dan Wu Mingbai, hasilnya biasa saja, serangan tepat sasaran, tetapi tidak spektakuler. Namun ketika diuji pada simulasi Ai Baozu, yang memiliki pertahanan absolut, hasilnya berbeda. Gear tersebut menembus penghalang dengan bantuan efek dari properti lain miliknya, menimbulkan kerusakan ringan. Ini menunjukkan bahwa Mas Hit Gear mampu mencari celah bahkan pada pertahanan absolut, meski hasil akhirnya tidak selalu mematikan. Ia kemudian menguji pada simulasi musuh dengan kemampuan isolasi penuh. Saat Gear mendekat, ia berubah menjadi cahaya dan meledak, menyebabkan kebutaan sementara. Hasilnya tidak konsisten, tetapi cukup berbahaya. Su Bei menyimpulkan bahwa kemampuan ini bersifat oportunistik, hasilnya bergantung pada situasi dan pertahanan lawan. Tak lama kemudian, hari menjelang kompetisi antar akademi. Tiket penonton menjadi barang langka. Beberapa siswa mendapatkannya lewat koneksi, termasuk Ling Yu dan Mu Tieren. Zhao Xiaoyu bahkan menjadi pembawa acara. Sementara itu, Lei Zhen memberikan pengarahan terakhir. Ia menjelaskan sistem pertandingan, babak individu, babak tim, dan pertandingan hiburan. Dalam pertandingan individu, tiap sekolah mengirim 5 orang. Semua harus bertanding, meski hasil sudah ditentukan lebih awal. Ia menekankan bahwa strategi pemilihan urutan sangat penting. Mengorbankan satu petarung untuk menguras stamina lawan adalah taktik sah. Para siswa mulai berdiskusi panas tentang siapa yang seharusnya maju lebih dulu. Jiang Tianming mengusulkan dirinya untuk membuka pertandingan. Wu Mingbai dan Qi Huang juga ingin maju, masing-masing dengan alasan strategis. Diskusi menjadi ramai, menunjukkan betapa seriusnya mereka menghadapi kompetisi ini. Pada hari sebelum kompetisi antar akademi dimulai, rombongan Akademi Endless tiba lebih awal di hotel yang telah disiapkan oleh pemerintah Ability. Hotel tersebut bukan hanya digunakan oleh peserta, tetapi juga terbuka untuk umum, meski lantai atas dikhususkan bagi para kontestan dan dijaga ketat. Berkat pengaturan khusus, tim Endless mendapatkan kamar terbaik dengan pemandangan luas dan privasi tinggi. Pembagian kamar dilakukan oleh Meng Huai. Para peserta perempuan ditempatkan secara terpisah, sementara para laki-laki dibagi secara acak. Setelah itu, Meng Huai dan Lei Zhen pergi untuk mengikuti pengundian urutan pertandingan, sebuah hal penting yang dapat memengaruhi strategi keseluruhan. 3 akademi yang berpartisipasi adalah Endless, Haut, dan Skydome. Endless dikenal paling seimbang, sementara Haut berfokus pada pelatihan fisik ekstrim, mencetak petarung dengan kekuatan tubuh luar biasa. Sebaliknya, Skydome menekankan pengembangan kemampuan dan kekuatan mental, melahirkan pengguna ability yang sangat bergantung pada kekuatan khusus mereka. Masing-masing akademi memiliki filosofi berbeda, dan dari sudut pandang strategis, Endless berada di posisi menguntungkan karena fleksibilitas para siswanya. Bahkan, Meng Huai dan Lei Zhen merasa cukup percaya diri menghadapi 2 akademi lainnya. Dengan komposisi seperti Shi Zhaohua, Lan Subing, Jiang Tianming, dan Su Bei, mereka yakin kemampuan tim mereka jauh melampaui rata-rata. Di kamar, Su Bei dan Mo Xiaotian berbincang santai sambil mengamati arena dari jendela. Arena pertandingan terlihat sangat besar, memicu rasa penasaran tentang bagaimana pertarungan akan berlangsung.
Mo Xiaotian sangat bersemangat, sementara Su Bei bersikap santai, bahkan sedikit berharap dirinya tak perlu bertanding terlalu banyak. Namun, kabar mengenai urutan pertandingan membuat suasana berubah. Endless akan bertarung lebih dulu melawan Skydome, lalu setelah jeda, Skydome menghadapi Haut, dan terakhir Endless melawan Haut. Urutan ini membuat Su Bei berpikir tentang kemungkinan gangguan dari organisasi misterius, Black Flash. Jika mereka ingin beraksi, momen paling tepat adalah saat pertandingan berlangsung, terutama pertandingan hiburan yang biasanya paling kacau. Dengan pemikiran itu, Su Bei memutuskan untuk keluar dan mengamati situasi secara langsung. Ia mengajak Jiang Tianming, Wu Mingbai, dan Mo Xiaotian berjalan-jalan di hotel. Mereka juga mengajak Lan Subing, yang tampak dalam suasana hati baik karena orang tuanya datang menonton. Namun, ia menyebutkan bahwa pengawalan keamanan terasa terlalu ketat, seolah ada pihak yang diam-diam mengawasi. Hal itu membuat Su Bei semakin waspada. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, seolah potensi bahaya sedang mengintai. Ia menilai bahwa jika ada aksi tersembunyi dari pihak musuh, maka kompetisi hiburan adalah waktu paling ideal untuk melakukannya. Di lantai bawah hotel, mereka berpapasan dengan rombongan Akademi Skydome yang mengenakan seragam mencolok. Para penonton langsung memperhatikan mereka. Di antara rombongan itu, Su Bei melihat wajah yang dikenalnya, Zhao Hanwen, siswa yang pernah bersinggungan dengan mereka di masa lalu. Zhao Hanwen juga mengenali mereka, dan langsung memberitahu rekan-rekannya bahwa kelompok itu berasal dari Akademi Endless. Ketegangan pun muncul. Pemimpin Skydome, seorang pria berambut pirang dengan sikap arogan, menilai mereka dengan tatapan meremehkan. Komentar merendahkannya tidak memancing emosi dari pihak Endless, yang sudah terbiasa diremehkan. Bahkan, Lan Subing menyindir bahwa sikap pria itu mengingatkannya pada si Zhao Hua di masa lalu. Suasana menjadi canggung namun penuh makna. Dari pertemuan singkat itu, jelas terlihat bahwa persaingan telah dimulai bahkan sebelum pertandingan resmi berlangsung. Bagi Su Bei, ini semakin menguatkan firasatnya, kompetisi kali ini tidak akan berjalan damai, dan sesuatu yang lebih besar mungkin sedang menunggu di balik layar. Pertemuan antara kelompok Akademi Endless dan rombongan Akademi Skydome berlanjut dengan suasana tegang. Pemimpin Skydome, Huang Fumingze, menunjukkan sikap angkuh dan jelas tersinggung ketika menyadari bahwa lawannya bahkan tidak mengenalnya. Ketika menyadari bahwa para siswa Endless sama sekali tidak tahu siapa dirinya ataupun apa kemampuan yang ia miliki, harga dirinya terpukul keras. Huang Fumingze mencoba menegaskan posisinya dengan menyebutkan latar belakang keluarga Huang Fu yang berpengaruh besar, bahkan memiliki saham di ketiga akademi. Namun alih-alih membuat lawan gentar, pengakuan itu justru disambut kebingungan dan respons polos, terutama dari Mo Xiaotian, yang sama sekali tidak memahami maksud pamer tersebut. Ketulusan dan kepolosan Mo Xiaotian justru membuat Huang Fu semakin kehilangan muka. Kemarahan Huang Fu memuncak, namun ia menahan diri. Ia tahu bahwa bertarung di luar arena akan melanggar aturan. Sebelum pergi, ia melontarkan ancaman bahwa ia akan membuat mereka mengingat namanya di arena pertandingan. Namun ancaman itu justru dibalas dengan sikap santai dan candaan dari pihak Endless, membuat Huang Fu semakin frustrasi sebelum akhirnya pergi bersama timnya. Setelah suasana mereda, kelompok Endless tertawa lepas. Mereka menyadari bahwa sikap sombong Huang Fu justru menjadi bahan hiburan. Namun ketika kembali ke kamar, mereka mulai membicarakan latar belakangnya dengan lebih serius. Dari penjelasan Ai Baozu, diketahui bahwa Huang Fumingze berasal dari keluarga besar yang berpengaruh dan memiliki ability langka bernama Five Clawed Golden Dragon, sebuah kemampuan bertipe darah naga yang sangat kuat. Ia memiliki daya tahan tinggi, kekebalan terhadap api dan air,
serta kemampuan terbang, dan jika mencapai tahap dewasa, kekuatannya akan meningkat drastis. Mendengar itu, suasana menjadi lebih serius. Jelas bahwa Huang Fu bukan lawan sembarangan. Selain itu, komposisi tim Skydome yang didominasi oleh pendukung menunjukkan bahwa mereka sepenuhnya mengandalkan Huang Fu sebagai ujung tombak. Dengan kata lain, mereka berencana memenangkan pertandingan melalui satu orang saja. Keesokan harinya, seluruh peserta menuju arena pertandingan. Kerumunan penonton telah memenuhi tempat itu sejak pagi, dan perhatian besar tertuju pada para peserta dari 3 akademi. Di ruang tunggu khusus, suasana tegang namun terkontrol. Zhao Xiaoyu tampil sebagai pembawa acara dengan penampilan anggun, sementara para peserta bersiap di balik layar. Saat waktu pertandingan mendekat, semua perhatian tertuju pada si Zhao Hua. Ia tampil rapi dan percaya diri, sepenuhnya siap menjadi wakil pertama Endless. Ketika diumumkan bahwa lawan pertamanya adalah Huang Fumingze, suasana semakin memanas. Pertarungan pun dimulai. Arena yang dipilih adalah tipe dinding tinggi, dengan banyak penghalang besar. Namun medan ini tidak terlalu memengaruhi kedua petarung, karena keduanya mampu terbang. Si Zhao Hua mengaktifkan kemampuan Angel, sayap putihnya terbentang dengan cahaya suci. Di sisi lain, Huang Fumingze memanggil kekuatan Five Clawed Golden Dragon, tubuhnya diselimuti cahaya emas, tanduk naga muncul, dan awan menopang langkahnya di udara. Dua sosok itu berhadapan di udara, seperti dua makhluk mitologis dari legenda yang berbeda. Aura mereka saling bertabrakan, menciptakan tekanan besar di arena. Pertarungan ini bukan lagi sekadar pertandingan antar sekolah, melainkan benturan antara dua simbol kekuatan dan harga diri. Di tengah ketegangan itu, satu pemikiran melintas di benak Su Bei, jika dilihat dari sudut pandang luar, si Zhao Hua dengan sayap sucinya justru tampak seperti antagonis dalam cerita ini.